RRI Makassar.
sen memang nanu pauri Allah aule kuale tanji alengku belari kau takut to jemi ane tenuran nanya Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan obat tradisional untuk penyakit polio mungkin ada yang bisa sahabat budaya sampaikan pagi hari ini, dan mungkin ada yang tahu dulu kena polio atau orang-orang yang kena polio itu bagaimana untuk mengobatinya, karena kita tahu sendiri bahwa polio sekarang itu sudah ada vaksinnya yang disiapkan oleh pemerintah kita, dan ini gencar juga untuk diberitahukan kepada para orang tua atau juga kita yang ada di Indonesia tentang bagaimana vaksin polio itu diberikan kepada mereka, anak-anak dan juga orang-orang yang mungkin dulu ini orang dulu itu bilang indah ada dulu vaksin tabela apa jipain yang dikasihkan ki, karena polio itu bisa berakibat cacat ya sahabat budaya. Mohon maaf tanda kurung, biasa orang ada timpang, itu yang tadi saya bilang ototnya kaku dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa. Ya, Opu Amran. Ada kita tahu tentang polio. Iya, kalau dulu itu Yeah. penyakit polio itu marah sekali ya, itu kakinya orang biasa itu bentuk oto. Namanya penyakit polio. Banyak dulu itu kacang kakinya orang begitu, tapi Yeah. karena minimnya Obat. kesadaran masyarakat dulu kan. Obat Misalnya, juga ya mungkin ya. memeriksa dirinya ke dokter, tapi sekarang canggih sekarang dentennya, karena di tempat saya ini setiap 1 minggu itu kebidanan itu ada memang di sini di depan rumah Posyandu. Begitu. Oke. Sebelum artinya itu ada pengarah suaranya kalau pagi-pagi tuh. Iya. Nah, masyarakat khususnya di desa ini tolong bawa anaknya ke Posyandu. Periksakan kesehatan anaknya mulai dari umur 3 tahun sampai seberapa itu 9 tahun. Begitu. Pemeriksaan anak. Tapi biasa itu kalau akan ada sekali Posyandu di sini dan internet. Biasa juga saya pergi memeriksakan kesehatanku juga. Oh begitu. Bukan anak-anak umur 5 tahun tapi umur 40 tahun juga. Tapi memang biasanya dipanggil untuk lansia juga, Opo Iya, Amran. Betul dan betul memang artinya sekaligus anaknya kita bawa anak, kita juga memeriksakan kesehatan toh. Iya. Begitu, karena itu bagusnya. Kalau dulu itu dan tidak ada namanya ada sih namanya vaksin polio, cuma masyarakat itu tidak memperhatikan itu kan. Iya. Namanya vaksin polio, tapi sekarang serba canggih karena ini kan zaman-zaman di sini zaman-zaman sosial media memang sangat membantu ya kan. Mengenai masalah itu penyakit misalnya ada keluhan, kita langsung datang ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Tapi saya kan belum memeriksa kesehatan gigi saya ini, karena pernah itu dibahas itu ada namanya gigi runcing, ada gigi satu ini runcing, belum saya periksakan ini saat ini di samping. Ya, tapi dulu apa yang kita tahu tentang penyakit polio? Mungkin pengobatannya apa, dia kasih orang baca-baca apa yang kita bisa dengar tidak, Bu Amran? Ya kalau dulu itu terutama dulu itu makanan dari makanan juga itu, dan sebenarnya makanan bergizi harus diterapkan itu bagi anak-anak kan. Yeah. Dulu kalau dulu itu cuma sinole saja sama kapuru gitu. Oh dulu. Tapi Ya, kalau kalau penyakit di- polio di- ada yang biasa dikasih obat mungkin apa begitu, rempah-rempah yang kita tahu.
Iya, kalau rempah-rempah biasa di internet itu rempah-rempah misalnya, tapi paling penting dulu itu namanya jahe, terbuat jahe kan Jahe terbuat dari ya. jamu-jamu itu. Oh Memang iya sering betul. dikonsumsi masyarakat dari dulu kan, ada namanya jahe-jahe itu pengobatan tradisional. Kalau Iya. sekarang sudah jarang itu, karena jarang nih. Saya lihat itu jamu-jamu gendong, dulu kan ada namanya jamu-jamu gendong. Oh ada dulu. Ya, kalau di sini juga ada setiap rutin pagi-pagi itu tuh ada itu membawa apa namanya jamu-jamu gendong itu, kalau tidak salah itu 5.000 satu gelas dulu. Oh begitu. Ada itu pahitnya, kalau mau ditambah lagi manisnya, ada juga manisnya itu pakai telur. Tapi sekarang tidak ada misalnya sekarang. Jarang, Gitu. padahal bagus sekali seandainya masih Iya. ada begitu, karena menyehatkan memang tubuh itu kalau pagi-pagi diminum. Oh begitu. Iya. Suka jamu gendong dia orangnya, sahabat budaya. Tidak. Baik. Oke deh. Baik, terima kasih Pak Amran. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran, terima kasih banyak di Wajo sudah bergabung pagi hari ini. Dan baik ke sahabat budaya di mana saja berada, saya kembali terima telepon di 0811 400 9250. Baik, ada telepon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum Bari Basa. Assalamualaikum Bari Basami. Iya. Iya. Nur. Iya, dari Nur ini betul. Oke, Nur. Ye. Kalau boleh tahu toh, kita itu biasanya nih kita kalau lihat penyakit polio itu ada obat tradisional biasa yang kita ini. Ada. Apa itu? Apa namanya? Jahe. Oh, jahe. Ditunggu tuh. Baru direbus. Oh, baru di apa? Diperas, baru dikasih minumkan itu di penyakit. Oh, Pasien. kita tahu apa itu penyakit polio, boleh tahu? Atau daun dewa. Oh, daun dewa. Iya, direbus. Itu Baru diminum? segala penyakit. Ya? Terus diminum. Iya, diminumkan. Dikasih dendeng dulu sedikit, baru dikasih minumkan. Oke. Ada juga aku bilang ini di internet. Iya, wah. Biaranya Kenapa? perempat kresek-kresek. Kresek-kresek. Masuk orang polman kurang. Oh, begitu. Di masih gangguannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nur di Maros. Iya, kalau bicara tentang polio, sahabat budaya, memang masyarakat dulu-dulu itu sudah tahu penyakitnya, penyakit polio, dan juga pastinya juga masyarakat ingin penyakit itu tidak ada. Tapi mau di apa keadaan, dan ini mungkin juga yang tadi dikatakan bahwa metabolisme tubuh yang kurang begitu ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya. Kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga Jono, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Tapi tahu Ji, penyakit polio dulu itu ada. Sebenarnya orang dulu itu tidak kenal namanya penyakit polio. Tapi penyakit apa? Nanti setelah baru dia tahu artinya ini kesehatan. Ternyata di penyakit seperti ini. Apa paling? Tidak kenal yang namanya apalagi di kampung-kampung. Iya. Ya kan? Dan saya tidak pernah lihat kalau di kampung itu ada anak-anak. Ini kan penyakit polio kan itu yang gampang kan itu kan anak-anak balita, ya kan, seperti itu. Bisa menyerang yang bisa mengakibatkan kelumpuhan. Oh iya betul, kelumpuhan. Ya toh? Benar. Dan itu mungkin dulu pernah terjadi, tapi orang tidak tahu apa ini polio begitu. Tapi dulu apa dikenal namanya? Ya. Padahal tidak kenal, itu kan tiba-tiba tidak tahu itu orang bilang. Ya ini kan baru ada. Tahun 80-an itu baru muncul istilah polio dan sebagainya. Mungkin dulu anak-anak ada mengalami
gejala seperti itu, tapi orang dulu kan tidak tahu Ya, betul. apa namanya. Dan Mm-mm. itu kalau ada penyakit ini, orang sakit itu tidak ke puskesmas, apalagi ke rumah sakit. Iya. Artinya dia hanya pergi ke orang pintar, ya kan, Iya. seperti itu. Begitu ya. Apa dulu John yang kita tahu kalau pengobatan tradisionalnya biasa apa yang dikasih? Ditempel-tempel ke daun-daun mungkin di kakinya Ya, atau apa? betul. Itu terutama daun sirih, Oh, daun iya. sirih, Heeh. atau diurut apa sebagainya. Oh, Tapi diurut. Heeh. kalau urut jarang, tapi kalau untuk dikasih obat-obat herbal, ya seperti tadi apa namanya daun sirih, apa namanya pinang, Mhm. ya kan, kunyit. Ya. Jadi diganti dulu. Jampi-jampi di. Jampi dulu, ya baru ditumbuhkan atau dia apa itu di giginya, Iya. disemprotkan di mana itu ada sakit. Seperti Oh, itu. begitu dia. Iya, seperti Jadi, itu. oh tapi begini John, itu gejalanya juga sama demam, apa segala macam, muntah. Iya. Iya, orang itu kan banyak seperti itu, tapi orang tidak tahu penyakit apa namanya ini, ya kan? Itu ada minyak bangga kepu ini, apalagi kalau orang besar kena, ya kan, orang besar biasa kena. Ya, betul. Jadi macam-macam menunya, oh ini mungkin soke, kasap dan sebagainya itu, soke. Ya, apa itu? Semacam apa kalau di apa itu, semacam guna-guna itu. Oh, guna-guna. Ya, dan ada semacam orang ketika sama seorang ada ditaruhkan di situ atau diinjak langsung tidak tiba-tiba tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Dikira begitu padahal sebenarnya polio begitu John ya? Ya ada juga seperti itu, orang dulu kan tidak tahu, ya kan? Jadi tadi jangankan ke puskesmas, ke rumah sakit tidak, jangan ke rumah sakit, ke puskesmas mereka tidak pernah, ya kan? Tidak pernah bilang mau berobat ke puskesmas, tidak. Paling itu kalau mereka itu ya ke manti-manti, kalau biasa kalau di kampung biasa ada manti-manti kalau lewat, sore-sore pasar lewat itu panggil nih. Dipanggil kan? Ya dipanggil bilang untuk berobat sakit hati ini. Jadi ya tahu lah kan manti-manti juga kan terbatas juga. Iya betul, dia kan juga manusia maksudnya John ya. Karena saya itu, gue ingat saya di kampungku itu, aku kampungku tahu gue cerita bukan Cocok Mika, maksudnya kan dirimu lebih tahu di kampung tak dulu kan, Anda orang dulu juga kan, ya. Orang dulu sekarang ada masa depan. Cocok Mi. Itu mereka itu ke rumah ke puskesmas berobat itu, seingat saya itu nanti tahun-tahun awal-awal 90-an. Orang dari desa itu ke puskesmas ya. Iya. Ini kan sudah banyaknya lagi apa namanya himbauan dari pemerintah, ada banyaknya kampanye-kampanye dari pemerintah untuk berobat ke puskesmas, ya kan, seperti itu. Dan sampai sekarang lah, ya. Dan itu memang dulu, kalau orang dulu kan memang dia lebih percaya sama dukun, ya kan. Jadi dari dukun beranak sampai dukun apa dan sebagainya itu percaya. Iya. Dulu itu kalau orang kampung itu kalau melahirkan tidak pernah ke puskesmas, apalagi ke rumah sakit. Tidak pernah. Cuma itu andalkan dukun. Periksa pun itu ke dukun, bukan ke bidan, ya. Iya. Bukan ke apa yang ahlinya, tapi ke dukun. Nanti tahun-tahun itu saya bilang itu baru ada apa namanya semacam peralihan lah. Ya kan, ya, mungkin karena memang dukun beranak di kampung makin hari makin kurang, jadi ya susah dapat. Jadi akhirnya dan juga pemerintah itu ada namanya bidan desa ya kan, ya setiap desa ada bidannya, seperti itu, terutama untuk membantu kelahiran, seperti itu. Jadi ini makin kesini ya orang juga pemikiran makin terbuka, jadi makin lama juga dukun juga makin ditinggalkan. Jadi orang ke rumah sakit. Jadi mengenai polio itu ya artinya orang ada, tapi orang juga tidak tahu penyakit apa namanya ini. Ya kan? Juga sih. Seperti itu. Jadi mereka itu kalau ada mengenai seperti itu ya obatnya obat tradisional. Itu jadi seperti daun sirih, pokoknya apa yang ada di alam sekitarnya lah, di sekitar itu dimanfaatkan. Memang orang dulu itu memang
selain dari turun temurun ya, artinya ini memang ini selalu ke alam itu yang bisa diperaga. Bahkan itu ada daun-daun yang hidupnya liar di hutan itu. Iya. Itu bisa dia juga gunakan. Kemudian seperti daun sirih. Iya. Itu dia juga memanfaatkan itu. Tapi kalau penyakit seperti ini memang luar biasa. Yang penting orang mau menderita, karena kalau berobat secara tradisional itu tentunya itu memang repot dan memang harus orang cap kotor. Ya. Nah, namanya diwoso ya. Iya, ditumbuk itu baru sampai berair, baru diperas airnya, baru itu dijadikan sebagai air mandi. Iya. Gitu ya. Itu sampai sekian hari ini baru bisa mandi dengan air biasa. Banyak Oke. seperti itu. Oke. Jadi, karena saya lihat ada seperti yang bisa jalan, bisa jalan kembali. Jadi iya. Iya benar, kembali. tapi tulangnya bengkok ya John ya. Biasa Oh, kasihan enggak. ada yang kecil atau Enggak. kecil. Itu kalau stroke ringan itu, ya kan, biasa mati sebelah, gitu. Apa ini? Dia bukan orang tidak ke dokter. Dia itu biasa sembuh itu dengan ramuan-ramuan yang ada itu. Kita tidak minum jamu, tapi itu ramuan itu yang dari alam itu. Misalnya itu daun sirih apa dan sebagainya. Iya. Dan ini bukan sabun, kan biasa saya lihat. Gitu. Itu bisa sembuh. Iya. Karena bapak saya itu pernah mengalami itu mati sebelah. Itu lumpuh beda dengan polio mungkin ya? Enggak tahu, tapi Iya dengan beda. dengan obat seperti itu dia bisa kembali seperti biasa. Baik. Itu kan sudah Iya. diobat sedemikian rupa itu Iya. alam macam-macam dan itu ya. Iya. Tadi ditambah lagi jampi-jampi itu. Iya Tapi betul. memang Jampi-jampi yang pakai asap itu ya. bukan nah, itu beda itu kalau pernikahan itu yang bintik-bintik anunya orang Cacar itu. Itu biasa saya pernah alami itu. Iya, sudah jangan bicara cacar. Beda cacar dengan polio. Oke deh, ada penelpon kok dong. Nah. Bisa seperti itu. Jadi dengan Oke. adanya seperti ini ya saya kira aplikasi pemerintah. Baik. Kalau dulu saya ingat itu kalau ada semacam inisiasi seperti ini, bukan hanya dihimbau dari masjid ya, pengeras suara, tapi memang RT RW itu mendatangi rumah per rumah yang ada anak kecil supaya Pergi. dibawa anaknya ke posyandu. Baik, oke deh. Ya, jadi mudah-mudahan ini Iya. tidak ada seperti ini ya. Iya. Oke, baik, terima kasih John. Nah, iya. Satu kalung. Baik, sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di nomor 0811 400 9250. Sahabat budaya, jangan ke telepon yang lainnya, saya tidak terima. Dan silakan ya di belakangnya Jono bergabung kembali 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya sahabat budaya. Kita bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Kenapa Jono putus Anda tidak menelpon? Ya, silakan ya menelpon. Kalau putus Pijono, menelpon Miki juga di 0811 400 9250. Agak ini ya muka saya. Silakan berkomentar juga di Facebook kami Sahabat Budaya, Facebook kami Pro 4 RRI Makassar dan RRI Digital. Saya akan bacakan di RRI Digital apa komentar dari Sahabat Budaya pagi hari ini. Oke, assalamualaikum Bari Bahasa Selamat pagi. Ya, tutup. Dicoba lagi 0811 400 9250. Kita masih bicara tentang pengobatan tradisional untuk penyakit polio. Jadi mungkin ada sahabat budaya yang tahu ramuan-ramuan yang dulu digunakan oleh orang tua kita mengobati penyakit polio. Dan salah satu Opu Amran bilang ya jahe salah satunya. Ada juga kulit manggis sahabat budaya. Ini kulit manggis ternyata bermanfaat untuk mengobati penyakit ini ya. Dan ini ya salah satu yang menyebabkan peradangan yang biasa terjadi. Dan kalau manggis ini untuk penderita yang mengalami masalah kelumpuhan ya bukan menggunakan buahnya tetapi kulit manggis ternyata. Nah, kulit manggis ini mengandung zat antioksidan yang kadarnya cukup tinggi sehingga berkhasiat bagi tubuh untuk anti peradangan. Salah satu untuk mengkonsumsi cara ya untuk mengkonsumsi kulit manggis adalah dengan mengkonsumsi sebagai teh herbal. Iya, sekarang kan orang-orang sudah tahu sahabat budaya ya untuk mengkonsumsi obat-obat
obat herbal dalam bentuk ini, mereka kulit manggisnya dibentuk jadi herbal begitu. Boleh yang lain 0811 400 9250. Kalau kita biasa makan itu isinya di dalam, ternyata kulitnya itu berkhasiat, dan kulitnya itu biasa kita buang saja. Ternyata khasiatnya banyak ya untuk kulit manggis ya. Baik, 0811 400 9250. Saya nantikan di live chat juga. Chat kami juga di WhatsApp kami 0811 400 9250. Silakan yang lainnya bergabung live chat kami pagi hari ini di RRI Digital. Kalau yang tidak sempat di RRI Digital, boleh di Facebook kami juga, di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kita coba dulu terima. Sahabat budaya, obat tradisional atau pengobatan tradisional untuk penyakit polio. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Iya, oke. Dicoba lagi yang berkomentar boleh ya, 0811 400 9250. Ada yang mau berkomentar, saya masih nantikan sahabat budaya di RRI Digital dan juga di Facebook kami, serta di telepon 0811 400 9250. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. janda mantang rira pokali sake kanang-kanang lantang cinikang cawakana teh namo bagi ku kasiari kalengku punna taena ku jini kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku ku cinta padamu.
manjai tu lolo aneri rapokali janda ko antu andi mingkari kau pangainku teaki andi rapanga sangkama burang nebana kari janda te namo baji ku kasiari kalengku punna taena ku jini kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku ku cinta padamu. Mingkari kau pangainku teaki andi rapanga sangkama burang nebana kari janda nia sere janda mantang rira pokali sage kanang-kanang lantang cinikang cawakana tina mo baji ku kasiari kalengku punna taena ku cini kita sialo oh jandaku oh jandaku oh jandaku padamu. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam kamu. Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Gereja Katolik Hati Yesus Yang Maha Kudus GKHYYK atau Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan tua dan bersejarah yang ada di Makassar. Lokasi gereja ini terbilang strategis karena benda berada tepat di sisi barat lapangan Karebosi. Letaknya itu membuat Gereja Katedral Makassar mudah diakses oleh masyarakat yang ingin beribadah ataupun wisatawan. Dilansir jurnal Lektur Keagamaan Kementerian Agama Kemenak berjudul Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Katedral.
Gereja katedral ini merupakan gereja tertua di Makassar, bahkan se-Sulawesi Selatan dan Tenggara. Gereja ini diketahui pertama kali dibangun pada tahun 1898. Sejak pertama kali dibangun, gereja ini sempat direnovasi dan diperluas, namun masih mempertahankan sebagian besar bentuk aslinya hingga saat ini. Gaya bangunannya yang klasik itu lantas menarik perhatian banyak orang sehingga dijadikan destinasi wisata oleh sebagian orang. Bentuk jendela, pintu, dan atap gereja yang melengkung memiliki ciri khas tersendiri dan corak gotik. Gaya bangunan itu merupakan pengaruh dari masa kolonial Belanda. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Estelernya Mas, Mbak. Mas, es teler. Oh iya, Mbak. Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es. Loh, ya nggak bisa toh, Mbak. Kok nggak bisa? Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler. Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan? Kenapa gitu, Mbak? Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Ini lagu-lagu
tersinggung. Tidak tahu, tidak jadi ya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirantena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakelo. Tapu kisarana, tapu tongi urak kayona. Urak jarang musambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, orang kaya, jangan banyak gaya. Kegayaan Haji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur, pergi kau tidur. Tunggu ke warung Arabasya. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. RRI, inilah saatnya kita semua bersatu untuk bumi kita tercinta. Radio Republik Indonesia mengundang kalian semua untuk berpartisipasi dalam lomba vlog pesan dari bumi. Dalam rangka mendukung ABU Media Summit 2024, RRI menggelar lomba vlog bertema lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi serta mendorong kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan. Kami mengajak masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar untuk menunjukkan aksi nyata mereka dalam menjaga lingkungan. Pilihlah topik yang paling kamu pedulikan seperti pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan lahan, atau ekosistem pesisir dan laut. Syarat dan ketentuan lomba ini mudah. Karya harus berupa dokumenter lingkungan dengan durasi 1 hingga 3 menit. Pastikan karya kamu orisinal, berbahasa Indonesia, dan belum pernah dipublikasikan. Daftarkan dirimu segera melalui link pendaftaran di bit.ly/lombavlogrri 2024. Unggah karya vlogmu di Instagram dan tag @rri_official dengan hashtag pesan dari bumi, hashtag kita Indonesia sesungguhnya, hashtag RRI Peduli Bumi. Kegiatan pelaksanaan lomba video lingkungan dilaksanakan dengan jadwal berikut. Karya akan dinilai berdasarkan kesesuaian tema, penceritaan, sinematografi, kreativitas, dan dukungan masyarakat. Menangkan hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Mari bersama kita sampaikan pesan dari bumi. Lomba vlog pesan dari bumi untuk Indonesia yang lebih hijau dan lestari. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi RRI dan ikuti kami di Instagram @RRI_official, TikTok @Radio Republik Indonesia, dan YouTube RRI Net Official. Ayo
bergerak untuk bumi. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya sahabat dunia di mana saja berada, Saribata Malaberiku, kita masih bersama di Bari Basah. Assalamualaikum Bari Basah, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Anggi. Iya, Ica, ada Nanti aku mau nanya dulu. Kenapa bertanya? Nah, saya mau bertanya. Aku mau tanya judul lagunya tadi apa itu? Nggak ada judul lagu ditanya di sini. Yang tadi Jentago, Rido JK. Oh, lagu Bugis itu ya? Lagu Bugis. Lagu Makassar tuh, Rido JK, Jentago, Senggol dong. Apa? Mana MJL? Mana? Itu kayak lagu Neng Ayo Neng. Oh, tidak ditahu. Silakan Anda mendeskripsikan sendiri ya. Tapi saya mau tanya tentang pengobatan tradisional untuk penyakit polio. Ada yang Ica tahu? Tahu. Iya, apa itu? Itu kan penyakit bawang putih. Bawang putih, Bawang putih. Kenapa bawang putih diolah seperti apa? Ditempelkah di kakinya kalau yang bermasalah? Atau diminumkah, dikonsumsikah? Ayolah. Bawang putih itu bisa juga diminum, bisa juga kayak dihaluskan kan ya, sama kayak dihaluskan gitu kayak yang kena lumpuh itu gitu. Kan polio itu kan kayak lumpuh layu gitu Bante. Lumpuh layu, baca artikel Anda ya. Tapi ini Ayu pernah melihat, Ayu lagi Ica. Soalnya bersama Ica pernah melihat itu tidak? Kayak semacam apa namanya, orang yang kena polio. Oh, enggak pernah di lingkungannya Ica? Lingkungannya Ica? Enggak. Oh, enggak pernah. Alhamdulillah. Kalau di sini Bante, kalau Ica lihat tuh di sini kan ada posyandu di situ tuh. Kadang tuh banyak anak di situ kayak imunisasi begitu, kayak setiap apa gitu. Ini sih anak-anak imunisasi. Oh begitu. Ini juga Bante bisa juga kulit manggis sama jahe juga. Begitu ya. Oke. Pengobatan tradisionalnya begitu. Oke, baiklah Ica, terima kasih. Bante, aku baru tahu ini kalau live juga di era digital ya. Iya dong, baru tahu ya lamanya Mi. Gabunglah di era digital. Saya sudah kasih masuk itu. Ada kok di sini banyak yang lihat tiketnya kalau dari digital. Iya, selamat pagi sahabat budaya. Saya lagi masuk itu, silahkan Ki bergabung di acara Bari Basah, hostnya saya begitu. Anda enggak bergabung? Saya lihat-lihat enggak ada komentarnya. Komen kayak komen saja, siap monitor di Bari Basah. Banyak yang lihat di situ, banyak yang baca-baca kalau ada pas yang buka. Oh, ini lagi komen ini kan. Aku melihat lewat WA aja. Kenapa lihat WA? Orang bukannya di era digital atau di Facebook? Bisa di situ. Bisa dong di era digital. Silakan Anda bergabung. Iya dong. Kan itu dilihat seluruh Indonesia juga. Berarti pas balik dangdut ya. Kan aku mau telepon itu sekitar 4:30 loh. Dia kok ganti? Ganti maksudnya? Kemarin itu dangdut. Iya, kenapa dangdutnya? Nggak diganti, penyiarnya yang ganti. Iya itu. Oh iya. Kok tadi kan Banti kok lain? Kenapa itu Banti? Berbagi sepenanggungan ya. Berbagi sepenanggungan maksudnya pekerjaan itu ya. Oh gitu.
Aku nanti aku 4:30 kok ganti. Iya Nggak dong. jadi deh. Nggak apa-apa lah, gabung saja, jangan pilih-pilih ya. Tapi Karena teleponnya memang susah teleponnya. begitu. Ya era digital lah. Sekarang ada banyak WhatsApp, era digital. Pokoknya banyak lah boleh digunakan. Kami tetap monitor di sana. Iya dong. Ya udah deh. Oke deh. Makasih ya Ica ya. Ya, Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ternyata katanya juga kulit manggis. Iya, dia lihat juga sama. Yang pasti saya menanti untuk ke sahabat budaya yang lainnya bergabung pengobatan tradisional untuk ke penyakit polio. Ini kan dulu saya kalau melihat-lihat memang ada diceritakan ya. Orang yang mohon maaf ini yang biasa jalannya dia punya apa ya biasa sendi-sendi yang kena sahabat budaya, entah itu kaki ya biasanya kecil itu mohon maaf dia agak jalannya sedikit timpang, biasa seperti itu bukan karena kecelakaan tapi memang karena biasa polio itu mengenah kepada mereka ya. Kayak Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum Bari Basa. Ya, Pak Marsuki. Iya. Oke, ini bergabung di Facebook ini saya melihat. Terima kasih gabungnya Pak ya. Facebook. Alhamdulillah. Gabung di WA. Ya, dan saya menyukai itu. Iya. Alhamdulillah. Tinggal RRI digital Pak Marsuki Yusuf ya. Ditunggu ya. Pro 4 nanti. Iya. Yang mana yang bagus. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Silakan Pak, mungkin ada yang Bapak perlu komentari tentang obat tradisional atau bagaimana kita mengenal dengan pengobatan tradisional penyakit polio. Jadi sesungguhnya banyak pengobatan yang dikatakan tradisional sebelum diproduksinya obat-obat modern. Jadi seperti halnya kalau kita misalnya diare, kita disuruh minum daun jambu yang muda. Kira-kira begitu. Lalu satu hal ketika saya masih kecil, saya dimandikan oleh ibu saya, itu memakai air hangat campur daun kelor dan kunyit. Ketika kita selesai dimandi memang rasanya segar. Dan banyak lagi hal-hal yang merupakan pengobatan tradisional yang sesungguhnya tidak boleh kita lupakan. Itu hal bisa merupakan hal yang darurat. Artinya kalau kita belum sempat minum obat, kita gunakanlah obat tradisional itu. Dan juga apa mudah membuatnya dan harganya juga murah. Jadi saya kira itu komentar saya dalam kesempatan ini. Baik. Terima kasih. Makasih Memberi Pak. kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di Telkomas, dan baik yang lainnya boleh bergabung kembali sahabat budaya. Masih bicara terkait dengan pengobatan tradisional untuk penyakit polio. Jadi memang orang dulu itu banyak sekali obat tradisional yang ini yang tadi saya bilang bahwa polio itu bisa mengakibatkan kematian begitu, dan ternyata sahabat budaya polio ini memang sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita. Bahkan dia bisa membuat kita cacat begitu, cacat fisik ya. Maksudnya di sini cacat fisik ini dikatakan bahwa kakinya kecil sebelah, itu yang seperti itu, bukan bawaan lahir tapi memang kecil itu dia terkena namanya polio. Mungkin sekarang baru dikatakan polio, entah itu dulu apa namanya. Yang pastinya dulu itu memang orang-orang dulu sudah ada namanya polio sahabat budaya. Bahkan tadi saya bilang mereka biasanya mohon maaf ini jalannya agak sedikit pincang, kakinya sebelah kecil, mohon maaf ya sahabat budaya. Itu salah satu yang kelihatan di masyarakat kita saat ini akibat dari penyakit polio yang mungkin atau orang-orangnya hidup di kampung, mereka tidak tahu ya apa obat yang harus diberikan kepada mereka. Oke, yang terkena penyakit tersebut. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Bergabung di WhatsApp juga. Terima kasih Pak Hamsa monitor. Ada ya yang Pak Hamsa perlu kasih tahu ke saya. Mungkin dulu ada Pak Hamsa tahu tentang penyakit polio. Iya. Ada sebetulnya kemanakan. Ya, tidak bisa jalan. Besar kepalanya. Besar kakinya, mohon maaf. Perutnya tidak bisa juga jalan.
dari Pembaringan. Jadi alhamdulillah berkat ramu-ramuan dari nenek-nenek terdahulu tahun 60 ya. Di itu tiap malam itu saya lihat tiap pagi itu di orang bilang di pora sakit di pora di capa benih. Yang secara ditapi kan akan ditapi itu beras. Ya. Campur dengan daun-daunan. Baru disapu semua badannya, baru dibungkus sarung. Bungkus sarung kalau malam. Nah, alhamdulillah kita menjelang kurang lebih 10 hari sampai 20 hari sudah mulai membaik. Ya, mulailah dia berjalan, mulailah dia apa namanya sudah bisa goyang apa. Akhirnya sekarang dipendeki cerita ya. Di bodoh cerita ya dem tene. Kamannya dari dosen di UNEM. Ya dari dosen sekarang di UNEM fakultas di olahraga dulu. Ya. Berapa hari diobati begitu, Pak Hamzah? Ya kurang lebih 20 hari lah. 20 hari juga ya. Ya. Jadi ada kebetulan bukan di dukun, tapi kalau ada penyakit-penyakit begitu, orang patah, air langsung urur, air baku sambul lagi. Oh ya, alhamdulillah. Namanya mama itu. Iya. Oke. Jadi ada sudah daun-daun itu saya tidak tahu daun apa diambil. Aduh, agak sedikit ini ya, lain ya. Sisa-sisa beras yang kecil itu. Iya tahu biasa yang. Iya. Nah, baru dia campuri daun-daun, nggak tahu daun apa namanya, tapi kemarin di kampung banyak daun. Iya betul. Perhatikan daun apa tuh. Iya, jadi banyak sebenarnya dukun-dukun dulu itu yang tahu yang masalah penyakit polio, stunting sekarang ya, ada stunting ya. Stunting ya, kerdil memang, ya. Ya kita dulu memang kelahiran kita ya kurang gizi lah, seperti saya dulu kurang gizi. Iya tapi alhamdulillah panjang umur ya. Sholat ya baru 19. Apa kan 19? Ya. Ya tuh. Ya tapi nggak bisa naik motor sendiri. Karena memang usia kan Pak, wajar lah. Jadi itu Pak Haji Marsuki kan itu lektin, ya hampir sama dengan lektin saya itu. Iya. Marsuki di Telkomas. Iya betul. Kemudian dia monitor saya itu. Iya ada tadi bergabung Pak. Hitam tuh kalau ku pakai bayangannya ada di dalam. Apa itu Pak? Pak Marsuki. Iya. Mata. Oke, begitu. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Iya. Betul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya kita bersama di pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara kita Bari Bahasa mengenai bagaimana pengobatan tradisional untuk penyakit polio. Ada beberapa tadi Jona mengatakan ya di ramuan itu ada yang ditempelkan lah di kaki umpama yang terkena atau di badan yang terkena, bahkan ya kayak semacam bawang apa pokoknya ramuan-ramuan tradisional itu diramu menjadi satu dan ditaruh ditempelkan ya tempat itu, bahkan ada yang dikasih minum begitu ya Jono bilang. Iya, dan ini memang kejadian banyak sekali di masyarakat sahabat budaya, bahkan mungkin saat ini ya kalau dilihat untuk perkembangannya memang puskesmas itu tidak
tinggal diam atau rumah sakit kita saat ini tidak tinggal diam melihat keadaan masyarakatnya yang terkena penyakit sangat berbahaya, bahkan tadi dikatakan bisa menyebabkan kematian begitu. Terima kasih buat Ibu Sudarsia sudah bergabung. Assalamualaikum DTN Bari Basa Monitor pagi ini. Masih di Bekasi Ibu. Terima kasih banyak Ibu di Bekasi, mohon maaf, di Bekasi ya. Terima kasih banyak Ibu Sudarsia ya. Semoga sehat selalu dan juga bisa kembali bersama kami ya di acara Pro 4. Silakan yang lainnya di RRI Digital sahabat budaya, saya akan juga komentarnya yang mau bergabung di live chat kami di RRI Digital saya akan bacakan ya. Silakan bergabung, saya nantikan untuk acara Bari Basa. Juga sebentar kita akan berdialog sahabat budaya. Di pukul 10 waktu Indonesia Tengah saya yang akan memandu acara tersebut dan saya nantikan untuk di live chat kami juga silakan bergabung atau di Facebook kami ya, dan juga di telepon kami tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, baik, ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi. Iya, Bunda. Bari Basa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ye. Bunda ini bicara tentang penyakit polio. Nah, dulu mungkin Bunda pernah melihat bagaimana orang diobati untuk yang terkena penyakit polio. Oh, kalau saya tuh nggak pernah lihat tapi selalu mendengar ada penyakit polio seperti itu yang bisa lumpuh anak-anak. Ya, oke. Iya, bisa lumpuh. Anak-anak kalau tidak bisa terobati itu polio kan itu anak-anak kecil yang kena. Iya. Anak-anak itu umur berapa itu? Punya anak kecil. Iya. Makanya saya tak pernah lihat, tapi dengar biasa di dokter menyatakan seperti itu. Bu, bawa vaksin anak. Ini ada tadi imbauan lain mau vaksin ke puskesmas untuk menghindari penyakit polio. Bisa lumpuh anak kalau tidak diobati. Jadi suntikan anti polio kan? Iya, cacat. Ya, itu yang saya tahu. Tapi saya tidak pernah lihat tuh anak itu kalau kena itu langsung nggak bisa berjalan. Pernah saya ketemu orang tuanya anaknya begitu. Saya kira dia dari lahir. Tidak Bu, dulu selalu panas, betul, demam, muntah. Demam, akhirnya ini kakinya tuh nggak bisa jalan. Hanya lumpuh. Jadi pakai kursi roda. Itu namanya polio. Katanya suster dan itu polio. Hati-hati. Kalau 2 hari 3 hari anak pernah sini depan dibawa ke rumah sakit kontrol sakit apa. Betul ya. Bagus sayang. Iya Bunda, terima kasih banyak ya Bunda. Iya, sehat selalu juga. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani di Maros sudah bergabung pagi hari ini, dan juga silakan yang lainnya bergabung, kami masih nantikan untuk ke 0811-400-9250. Masih bicara tentang penyakit polio dengan pengobatannya yang ada di Indonesia, dan ini vaksin-vaksin untuk mengatasi polio sudah digerakkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Dinas Kesehatan ya, tidak tinggal diam untuk melihat masyarakat di Indonesia itu terkena polio. Jadi bermacam cara dilakukan untuk terhindar dari penyakit polio dengan cara ya tadi sahabat budaya ada vaksin, beberapa pengontrolan dari dinas-dinas terkait, bahkan posyandu puskesmas itu selalu untuk memberikan vaksin kepada anak-anak usia balita ya. Baik, 0811-400-9250 silakan sahabat budaya, saya masih nantikan teleponnya. Kita dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini. Mama, la cocina.
Baik saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir. Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat. Ibu, takut Bu, kenapa banyak bencana Bu? Tenang anakku, tenang. Tidak mau Bu, cepat rusak bumi Bu. Tenang nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan. Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini masih di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai, dan kita masih bicara terkait dengan bagaimana pengobatan tradisional untuk penyakit polio, dan pasti ini juga salah satu upaya untuk pemerintah menggelar vaksinasi untuk polio itu agar supaya anak-anak Indonesia itu tetap sehat dan juga bisa terbebas dari penyakit polio. Bahkan ini sahabat budaya, vaksinasi itu diberikan kepada anak-anak bayi di posyandu, puskesmas, bahkan di rumah sakit untuk mengatasi namanya penyakit polio. Orang dulu itu pasti juga tahu ya pengobatannya seperti apa. Saya nantikan sahabat budaya, mungkin ada keluarga yang mengalami penyakit polio yang itu tadi, saya mohon maaf, cacat, kakinya yang sebelah kecil, bahkan dia itu
jalannya agak sedikit timpang karena akibat pengecilan atau kecil dari kaki yang dimiliki. Oke. Terima kasih buat Indah Bugis Sopeng monitor melalui Facebook kami. Selamat pagi saja, dan silakan di live chat kami RRI Digital. Saya masih nantikan, kayaknya tidak ada yang bergabung pagi hari ini ya. Saya inginkan sahabat budaya itu bergabung di live chat kami. Sahabat budaya boleh langsung di RRI Digital Pro 4 RRI Makassar. Saya masih nantikan. Saya sudah tulis lagi hostnya Haryanti. Dan ada yang bergabung ya. Kayaknya harus perlu banyak-banyak gula ini supaya ada yang bergabung di live chat kami. Baik sahabat budaya, silakan bergabung di live chat kami. Kalau ada yang belum tahu, nanti silakan download RRI Digital di Play Store dan langsung bisa melihat kami dan ditonton secara langsung di RRI Digital, bukan hanya di Facebook tapi di RRI Digital. Dan yang mau bergabung boleh langsung bergabung. Saya sudah menuliskan sedari tadi untuk yang mau bergabung di RRI Digital. Live chatnya juga akan saya bacakan sahabat budaya, komentarnya bukan hanya di Facebook tapi juga di RRI Digital. Telepon silakan yang mau bergabung melalui telepon, saya juga nantikan. Dan ini kita bicara tentang pengobatan tradisional untuk penyakit polio. Ada beberapa tadi masyarakat kita atau pendengar kita sudah bergabung bahwa di daerahnya itu ada yang namanya penyakit polio. Bahkan mungkin orang dulu tuh tidak tahu, tapi gejala-gejala yang ditimbulkan tuh sama dengan yang ada di alamiah oleh masyarakat. Baik, silakan 0811 409 250. Masih saya nantikan sahabat budaya kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk Opo Amran, Nur, Jono, juga Ica, Pak Marsuki Yusuf, Pak Hamsa, Bunda Hani, Ibu Sudarsia, Pak Marsuki juga di Facebook kami, bahkan Indah di Sopeng juga terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Hamsa juga di WhatsApp kami. RRI Digital masih saya nantikan ya sahabat budaya, bisa ditonton langsung. Saya lagi siaran di RRI Digital saat ini. Live chatnya juga akan saya bacakan. Jadi jangan khawatir sahabat budaya, sekarang kami live di RRI Digital. Kalau sahabat budaya ingin menonton langsung bukan hanya di Facebook tapi juga di RRI Digital. Baik, saya harus pamit sahabat budaya. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa bergabung di RRI Digital. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store. Baik, hadir satu kelong mengakhiri kebersamaan kita. Kita berjumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jai bijak, jai agan, punania ngacilik mata, bela belo pamuji, muji kanya, nakahiroki, sekerua saileki bunna tenamo rikalinta ambara minyawana tenda tomo paraluna kama memang parekana saka rilinowa poro tenalanoja nake kodisipa kubalagi tenakong sarip batang ni aku ikaw mo Anjoni kanadowe sayang biasa